Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan kasus dugaan korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tim hukum Febri Adriansyah menyebut permohonan pra-peradilan kali ini untuk menguji 5 aspek dalam proses hukum yang dijalani ex-Jampitsus Febri. Kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Diansyah, menyatakan 5 aspek tersebut meliputi penetapan tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan tindak pidana asal yang dinilai tidak jelas. Berikutnya proses penggeledahan dan penyitaan, penetapan tersangka tanpa pemeriksaan terlebih dahulu sebagai calon tersangka, pencegahan ke luar negeri, serta penanganan perkara di Kejaksaan Agung sebagai proses lanjutan. Dari 5 aspek ini, tim kuasa hukum mengklaim menemukan sekitar 30 dugaan pelanggaran hukum acara. Jadi dari 5 aspek tersebut kami mengidentifikasi ada indikasi 30 pelanggaran hukum acara dan prinsip-prinsip due process of law. Nah, 30 inilah tentu yang akan diuji lebih lanjut. Pra-peradilan ini adalah pelaksanaan hak dari seseorang. Siapapun punya hak, tidak memandang jabatannya, tidak memandang status sosialnya, itu adalah hak semua orang. Jadi pra-peradilan ini adalah bagian dari proses hukum agar kita bisa meluruskan kalau ada yang tidak lurus dalam proses hukum ini. Pra-peradilan ini bukanlah cara untuk menghindari proses hukum. Tim penyidik Kejaksaan Agung atau Tim 9 memeriksa 8 saksi dan 1 ahli dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah. 7 orang saksi yang diperiksa berasal dari pihak swasta, 1 saksi dari pihak perbankan. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta menelusuri aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Tim penyidik 9 pada hari ini telah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi kurang lebih 7 orang dan dari pihak swasta dan 1 saksi dari pihak perbankan dan 1 lagi dari pihak ahli. Mereka, saksi-saksi ini terjadwal untuk dilakukan pemeriksaan pada hari ini dalam kasus TPPU dan yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi atas nama tersangka FA dan kawan-kawan. Kita dalami lebih lanjut permohonan pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah bersama kuasa hukum Febri Diansyah dan Ketua Komisi Kejaksaan Pujono Suwaidi. Selamat malam Mas Febri, Pak Jono. Selamat malam, Mas Febri. Baik. Mas Randi. Ya, saya ke Mas Febri dulu. Mas Febri, tim hukum temukan 30 dugaan pelanggaran hukum acara, kata Anda juga tadi sudah diungkapkan dalam berita pengantar, yang kemudian dikelompokkan dalam 5 aspek ya, antara lain penetapan tersangka TPPU, penetapan tersangka tanpa pemeriksaan awal, dan juga ada penyitaan dan penggeledahan. Nah, kira-kira apa yang bisa diuji hakim dari 5 aspek tadi yang Anda sebutkan? Ya, jadi seluruh aspek tadi, 5 aspek dan 30 dugaan pelanggaran hukum acara dan prinsip due process of law tersebut, itu sudah kami tuangkan ya di permohonan. Dan semuanya itu tentu terkait dengan upaya paksa. Misalnya upaya paksa yang paling dominan di sini adalah penetapan tersangka terhadap Pak FA tanpa didahului pemeriksaan calon tersangka. Nah, penetapan tersangka boleh-boleh saja dilakukan oleh penegak hukum, tapi kan ada syaratnya. Apakah syarat bukti permulaan yang cukup dan juga syarat-syarat formil seperti memfasilitasi dan memberikan ruang pada calon tersangka untuk bisa memberikan klarifikasi atau keterangan terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya, Pak FA tidak pernah sekalipun dipanggil, apalagi diperiksa untuk diklarifikasi bukti-bukti kalaupun itu dimiliki oleh pihak penyidik pada saat itu. Yang kedua, masih terkait dengan penetapan tersangka ini, kami menemukan surat perintah penyidikannya itu diduga melanggar Undang-Undang Pencucian Uang. Tepatnya adalah
melanggar penjelasan pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Di surat perintah penyidikan ini, di satu surat itu langsung ada dua tindak pidana, yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Padahal seharusnya yang benar menurut kami di penjelasan pasal 74 itu harusnya disidik dulu secara bertahap tindak pidana korupsinya. Kalau sudah ditemukan bukti ada tindak pidana pencucian uang, dibuka sprindik baru. Ini dua contoh fondasi utama indikasi pelanggaran tersebut. Baik. Nah, kemudian lain yang baru muncul tadi, sebelumnya tentu tidak muncul dalam dialog-dialog sebelumnya, yaitu terkait dengan proses penyitaan yang menurut kami dilakukan tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan konsekuensi lanjutannya. Oke, baik. Saya ke Pak Jono. Pak Jono, disebut tadi seperti yang disebutkan Mas Febri ada 30 pelanggaran hukum acara katanya. Ini apakah semua bisa membatalkan kasus yang menimpa ex-Jampitsus Febri Adriansyah atau ada yang hanya pelanggaran administrasi sehingga bisa diperbaiki penyidik? Apakah semua ini akan diuji di sidang kira-kira? Ya, kalau dalam sidang pra-peradilan ini kan kejaksaan turut tergugat ya. Jadi yang jadi tergugat utamanya kan dari Kortas Tipikor dan dan Polda Metro Jaya. Nanti kalau salah bisa dikoreksi Mas Febri. Nah, cuman menurut saya juga penyidik juga punya alasan sehingga nanti kan tinggal besok kita dengar saja dari jawaban-jawaban dari tergugat baik itu Kortas Tipikor, Polda Metro Jaya maupun Kejaksaan Agung kan besok tinggal nanti kan hakim akan memutus seperti apa 6 hari ke depan. Nah, menurut saya sidang pra-peradilan ini bukan hal pertama dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh apalagi kejaksaan ya. Itu bukan hal pertama. Jadi ya sudah biasalah kalau misalnya penyidikan, bahkan kalau ke daerah-daerah itu untuk kasus-kasus tipikor, TPU itu hampir pasti juga dipraper. Jadi challenge pra-peradilan itu hal yang biasa sehingga kemudian saya juga pernah mengkonfirmasi kepada tim 9 apakah dengan praper ini mereka siap. Ya jawabannya siap. Tentu kan saya tidak mengecek detail ya, tapi siap itu saya artikan hari ini saya lihat teman-teman dari kejaksaan juga mengirim 2 tim dari Pak Hari dan Pak Riono, sehingga kita berharap mereka juga fight betul untuk proses jawaban dan 6 hari ke depan lah dalam sidang pra-peradilan. Meskipun memang ini aspek formil ya, dan aspek formil ini sudah ada putusan MK juga tidak menggugurkan pokok perkara, dan saya mengutip tadi yang di beberapa kesempatan yang disampaikan oleh Mas Febri bahwa ini bukan untuk kemudian mengaburkan ya. Kalau memang bukan untuk mengaburkan ya berarti memang nanti Mas Febri juga sudah menyiapkan akan masuk kepada pokok perkara, dan yang kita tunggu memang kita dan publik tunggu ini adalah nanti sampai pada pokok perkara. Oke, nah kalau begitu saya juga tanyakan kembali ke Mas Febri, mengapa tim hukum Pak Febri Adriansyah ini, Anda juga sebagai tim hukum ini tetap memasukkan Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Mabes Polri sebagai termohon, padahal kan wewenang penyidikan sekarang sudah beralih ke kejaksaan. Tapi jangan dijawab dulu ya Mas Febri, saya akan tanyakan itu sesaat lagi setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Perbincangan kami lanjutkan dengan Febri Diansyah sebagai tim kuasa hukum dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Mas Febri, tadi sebelum jeda saya bertanya, mengapa tim hukum, Anda sebagai tim hukum begitu, ini tetap memasukkan Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Mabes Polri sebagai termohon, padahal kan wewenang penyidikan sudah beralih ke kejaksaan, dan tadi juga seperti yang dikatakan Pak Jono, termohon sepertinya kejaksaan juga harus disertakan begitu, Mas Febri. Mas Febri, mohon maaf, masih di mute sepertinya. Oke, Oke, jadi baik. tadi benar informasinya bahwa ada 2 pra-peradilan, satu pra-peradilan 134 Oke. yang mulai sidangnya hari ini. Kemudian ada pra-peradilan 135 baru dimulai persidangannya besok. Oke. Nah, awalnya di tim itu cenderung mengajukan pra-peradilan hanya untuk kejaksaan. Jadi benar seperti itu. Awalnya demikian. Oke. Tetapi setelah kami berdiskusi cukup panjang, ada masukan dari ahli, ada satu pendapat yang menurut kami relevan dan kuat argumentasinya,
bahwa proses hukum yang dilakukan di kejaksaan ini tidak mungkin bisa dipisahkan dari proses hukum yang berjalan sebelumnya di Polri. Kenapa? Karena ada beberapa langkah yang signifikan yang dilakukan di tahap awal, yang kemudian langkah-langkah itu digunakan pada proses hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Contohnya sederhana begini. Pada tahap proses penyidikan di Polri, ada penetapan tersangka terhadap Pak FA, seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi pada tahap Polri juga ada proses penggeledahan. Dari penggeledahan itu kan ada penyitaan sejumlah dokumen, sejumlah aset dan barang-barang. Nah, hasil penggeledahan itulah yang kemudian menjadi bukti yang diperoleh dan digunakan oleh kejaksaan dalam proses hukum saat ini. Sehingga tidak ada dasar rasionalnya kalau pra-peradilan hanya ditujukan pada kejaksaan, sementara persoalan hukum yang terjadi menurut tim juga terjadi sejak awal pada proses penggeledahan, pada proses penyitaan sebagai turunannya, dan juga pada proses pencegahan ke luar negeri. Karena itulah kami kemudian merumuskannya menjadi 2 pra-peradilan. Nah, tapi kami menghargai sekali ya, bahkan kami mengapresiasi di persidangan pertama tadi, itu para termohonnya dari Polri ataupun turut termohon dari kejaksaan itu hadir dalam persidangan pertama. Ini bagus sekali menurut kami. Kami meletakkan ini sebagai itikat baik kita bersama untuk menguji dari 2 point of view atau 3 point of view seperti itu, terkait dengan proses hukum yang berjalan di kepolisian ataupun di kejaksaan. Ini karena kita menghormati marwah peradilan, makanya kita bawa persoalan ini ke ranah peradilan. Tentu saja ranahnya adalah ranah formal, makanya kami menyampaikan ada indikasi 30 indikasi pelanggaran hukum acara dan atau prinsip due process of law. Kita tahu betul proses penegakan hukum yang benar, proses penegakan hukum yang baik tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum. Karena itulah mari kita koreksi, mari kita perbaiki bersama-sama melalui forum pra-peradilan ini. Kita uji dulu. Kalau memang ada yang ya diperbaiki, kalau tidak ada ya bisa jalan terus begitu. Oke, kalau begitu Pak Jono, jika hakim kabulkan gugatan, apa konsekuensinya sebenarnya? Status tersangka dicabut, atau apakah penyidik bisa mengambil langkah hukum baru, atau bagaimana? Bagaimana juga nasib barang yang disita langsung dikembalikan ke Febri atau bagaimana? Ya, makanya kan kita tunggu ya. Jadi kalau kuasa hukum kan tentu mencari celah ya, mencari celah sekecil apapun, baik dari aspek formil maupun aspek formil. Dalam penegakan hukum itu kan sebenarnya yang ingin ditegakkan itu kan aspek materialnya. Nah, cuman kan caranya bagi aspek formil. Nah, yang diuji sekarang kuasa hukum ini kan caranya itu. Nah, cara ini yang ingin ditegakkan kan. Nah, oleh karena itu kan ini kan masih proses. Kita juga tidak ingin mempengaruhi keyakinan dan apa yang akan diputus hakim. Kita tunggu saja. Tapi yang jelas bahwa itu hak yang dimiliki oleh kuasa hukum untuk mencari celah-celah baik aspek formil yang saat ini sedang diuji, dan kejaksaan sebagai termohon turut termohon ya. Nah, ini tentu sudah siap. Tinggal kan ada 2 ya. Pertama adalah kalau kemudian hari ini kan apa yang dilakukan, aspek cara-cara yang dilakukan oleh kepolisian, apakah kemudian nanti permohonan itu dikabulkan apa tidak. Nah, ya kita harapnya kan tentu proses berlanjut ya ke pokok perkara. Nah, kalaupun toh kemudian itu dikabulkan, ya saya mending tidak usah berandai-andai. Kalau berandai-andai kita kan publik itu kan bertanya-tanya sekarang, misalnya terkait barang yang disita. Barang yang disita itu milik siapa, punya siapa misalnya. Kan itu bisa dibuktikan, dicari kepemilikannya kan melalui uji materialnya. Jadi aspek material yang kemudian kita bisa uji, bukan di aspek formilnya. Ya memang aspek formil itu bagian dari hak yang dimiliki oleh tersangka, tapi ketika kemudian untuk menunjukkan ini milik siapa, ini kan tentu ujinya kan nanti di pokok perkara. Oke, Mas Febri, ini terkait dengan isu katanya predicate crime tidak jelas begitu ya. Nah, terkait dengan isu ini, apakah Anda berpendirian bahwa
penyidik wajib menyebutkan secara tegas tindak pidana asal apa tindak pidananya berdasarkan pasal 607 ayat 2 KUHP yang baru tentu saja, atau cukup dengan mengatakan ini hasil tindak pidana umum misalnya? Jadi ada 25 ya predicate crime di Undang-Undang Pencucian Uang atau sekarang di pasal 607 ayat 2. 21 yang satu ini yang ancaman pidananya di atas 4 tahun. Ya. Kalau tidak jelas, maka tentu saja tidak bisa diproses. Itu jelas sekali di putusan Mahkamah Konstitusi, di putusan Mahkamah Agung, clear sekali dikatakan predicate crime itu harus jelas. Pencucian uang itu adalah follow up crime. Tidak mungkin ada follow up crime kalau tidak ada tindak pidana asalnya. Nah, persoalannya apakah tindak pidana asalnya itu bisa disebut misalnya disebut korupsi begitu ya, tapi gelondongan saja. Nah, tentu juga tidak bisa. Kenapa? Karena ada banyak putusan Mahkamah Agung yang menegaskan itu betul-betul harus spesifik predicate crime-nya. Benar, predicate crime itu tidak harus menunggu bukti putusan pengadilan dulu, baru kemudian pencucian uang diusut, itu benar, ada pasal 69. Tetapi jika penyidikan pencucian uang dilakukan, wajib ada predicate crime yang jelas. Misalnya soal waktu saja. Kapan tindak pidana asal atau korupsi itu dilakukan? Oke. Kalau korupsi itu dilakukan 2020, maka hasil tindak pidana setelah 2020 saja yang bisa diproses. Itu ada putusan PK di Mahkamah Agung yang clear sekali dan bahkan mengembalikan barang-barang sebelum 2020. Makanya itu penting, mumpung sejak awal bisa kita koreksi, mari kita koreksi bersama. Baik. Terakhir saya ke Pak Jono, singkat saja Pak. Sebagai Ketua Komisi Kejaksaan, bagaimana memandang tantangan yang dihadapi jaksa penyidik begitu ya dalam menghadapi argumentasi hukum yang sepertinya cukup teknis seperti yang diuraikan juga oleh Mas Febri tadi, Pak Jono? Ada 3 hal. Pertama adalah kalau kesiapan, kita sudah mengkonfirmasi ya terhadap tim dari yang tadi saya juga sebut di depan bahwa teman-teman dari tim 9 itu sudah menyiapkan sejak awal pasti akan ada gugatan praper, ada permohonan pra peradilan dan benar ada permohonan pra peradilan, dan hari ini juga tim dari Kejaksaan sudah mengirimkan meskipun sebagai turut termohon ya. Nah, berikutnya kan nanti yang akan jadi termohon besok ya mungkin ya Mas Febri. Nah, itu juga teman-teman Kejaksaan sudah sangat siap. Itu satu. Yang kedua terkait dengan predikat crime ya, kan ada 2 itu kalau predikat. Nah, yang pertama adalah soal ya Mas Febri juga bisa penafsiran, tapi teman-teman penyidik juga punya penafsiran bahwa sesuai dengan pasal 69 itu kan juga sudah clear. Yang penting kan predikat crime-nya itu tidak harus menunggu selesai, menunggu inkrah di pengadilan. Dan yang ketiga untuk mewujudkan tersangka, menentukan seseorang tersangka itu di KUHP itu pasal 90 kan juga sudah jelas. Memang tidak harus kemudian pertama menunggu predikat crime-nya itu inkrah, yang kedua cukup kemudian ada 2 alat bukti. Dan memang cara-cara ini untuk menguji aspek formil itu juga membantu kita sebenarnya apakah benar ketika kemudian teman-teman tim 9 itu menyatakan siap, betul-betul siap apa tidak. Dan kita juga sudah mengirimkan tim mulai hari ini tadi, teman-teman dari Komisi Kejaksaan juga sudah memantau, dan berikutnya selama 6 hari berikutnya itu juga teman-teman di Komisi Kejaksaan akan memantau. Dan kita berharap sekali lagi tanpa kemudian mengurangi hak ya, kita berharap bahwa perkara ini bisa sampai pokok perkara sehingga bisa terang benderang. Oke. Baik, terima kasih Ketua Komisi Kejaksaan Pak Pujono Suwadi dan juga Febri Diansyah sebagai kuasa hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah telah berbagi pandangannya dan berbincang di Sapa Indonesia Malam. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lagi Pak Febri, Pak Jono. Ya, Mas Febri.